kita ikuti berita lintas nasional. Ya kan? Ini ada beberapa yang dicoret oleh BPN karena perbaikan sifatnya. Nah, karena ini dicoret BPN, maka muncullah SPT yang baru. Nah, itu Pak ceritanya. Kasus sengketa tanah di Jalan Parit Derabak, Desa Parit Baru, Kabupaten Kuburaya, memasuki babak baru. Kasus ini mencuat setelah pemilik tanah, William Andreandianto, mengadukan adanya pemagaran lahan secara sepihak oleh ahli waris dari almarhum, Ali Asmin, yaitu Madiri CS. Parit Derabak, Desa Parit Baru. Nah, William ini punya sertifikat hak milik nomor 1314 yang diterbitkan oleh BPN Kuburaya. Kuasa hukum William, Herman Hofi Munawar, mengungkapkan bahwa kasus ini penuh dengan pemutarbalikan fakta hukum. William, yang telah memiliki sertifikat hak milik atas tanah tersebut, mengadukan kejadian ini ke Polres Kuburaya pada tanggal 31 Januari tahun 2022. Namun, hingga kini, pengaduan tersebut belum menunjukkan perkembangan signifikan. Ironisnya, pengaduan balik dari Madiri, yang hanya berbekal surat pernyataan tanah SPT tahun 2021, justru lebih cepat ditangani oleh pihak kepolisian dan ditingkatkan menjadi laporan polisi pada tanggal 26 April tahun 2022. Menurut Herman Hofilau, ini sangat aneh. Klien kami menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan atau SP2HP setelah 6 bulan, sedangkan pengaduan balik dari Madiri sudah ditingkatkan menjadi laporan polisi 3 bulan sebelumnya. Herman Hofi juga menyebutkan bahwa terdapat indikasi kuat bahwa SPT tahun 2021 milik Madiri merupakan surat palsu. Bukti-bukti kuat sudah diserahkan ke pihak Polda Kalimantan Barat, katanya. Herman Hofi berharap pengaduan yang sudah disampaikan ke Polda Kalimantan Barat pada tanggal 30 Agustus tahun 2024 dapat segera diproses untuk memastikan keadilan hukum atas kasus ini. Kasus ini terus kami pantau untuk perkembangan selanjutnya. Yang tadi kita adukan, mengadukan balik ke Polres Kuburaya, isinya tentang dugaan pemalsuan. Jadi diadukan oleh si Madiri ini bahwa klien kami ini, si William ini tadi telah melakukan pemalsuan juga di apa yang diadukannya, pemalsuan dan menempatkan keterangan palsu katanya, ya kan, terhadap sertifikat yang dimiliki oleh William ini. Nah, kemudian dalam berjalannya waktu, laporan yang disampaikan oleh kami ini selama 6 bulan lamanya itu tidak pernah ada pemberitahuan dari penyidik perkembangannya seperti apa SP2HP-nya, ya kan? SP2HP-nya tidak diberikan. Nah, ini sudah melanggar sebab di dalam peraturan Kapolri dalam manajemen penyidikan itu paling tidak setiap bulan, paling lama setiap bulan itu disampaikan, ya kan? Sampaikan oleh penyidik kepada pelapor. Nah, ini tidak pernah disampaikan. Tiba-tiba justru yang ditangani oleh penyidik ini adalah laporan dari si saudara Madiri ini tadi, sehingga laporan yang kami laporkan ini tidak jelas bagaimana rimbanya, dan terakhir dikatakan bahwa di SP3-kan, nah dihentikan yang laporan tadinya terkait dengan menghalangi tadi. Nah, yang dilaporkan oleh Mandiri ini dikatakan pemalsuan dokumen. Apanya yang palsu? Tidak ada yang palsu di situ. Sebab sertifikat itu sudah jadi, ya kan? Nah, SPT yang dikatakan palsu, kalau kita mengatakan itu palsu, pasti ada aslinya. Yang mana aslinya juga nggak jelas. Nah, kemudian ini adalah aslinya, SPT asli yang ditandatangani oleh Hairul Anwar SH sebagai Kepala
PJ Kepala Desa ketika itu tahun 2008, ya kan? Nah, ini dicoret-coret oleh BPN untuk ada perbaikan. Karena ada orang yang usianya 18 tahun, ternyata KTP-nya berbeda, minta diperbaiki hanya teknisnya saja. Kemudian ada saksi yang sudah meninggal dunia, dirubah, hanya itu. Jadi bukan hal prinsip. Yang penting bahwa Hairil Anwar ini sebagai PJ Kepala Desa mengatakan bahwa SPT ini benar. Nah, ketika menerbitkan SPT perbaikan sesuai permintaan dari BPN tadi, lalu dikatakan bahwa SPT dan dokumen lainnya palsu oleh si Madiri tadi, lapor tadi. Nah, itu yang diproses. Selanjutnya dapat informasi bahwa Kepala Desa Hairil Anwar ini diminta oleh Polres, penyidik Polres Kuburaya untuk menarik tanda tangannya, menyatakan bahwa itu tidak ada. Nah, kemudian pernyataan itu ditarik oleh Anwar. Setelah itu dia menyesal bahwa barang itu benar adanya karena di bawah tekanan. Tapi dia sudah membuat surat kembali bahwa SPT yang diterbitkan itu tadi adalah benar. Jadi Hairil Anwar tanda tangan bahwa SPT itu benar, tidak ada yang palsu di situ. Nah, jadi kemudian yang pelapor ini juga adalah tidak memiliki satu dokumen yang jelas, karena tanahnya di mana, SPT-nya di mana, nggak jelas. Nah, harusnya kalau memang betul-betul objektif, penyidiknya harus betul-betul melihat yang asli barangnya di mana, SPT yang asli mana, yang punya pelapor itu tadi yang mana SPT-nya. Nah, betul nggak di daerah yang bersangkutan, sesuai nggak antara SPT dengan peta itu dengan lokasi tanahnya, itu tidak diungkap oleh penyidik. Oleh sebab itu kami minta untuk dibuat semacam gelar perkara khusus. Kita akan gali betul-betul supaya penyidik betul-betul menemukan sebuah bukti yang otentik terkait dengan siapa yang memalsukan apa. Jadi jangan mempelai victim. Jadi jangan pura-pura korban, padahal dialah sebenarnya yang membuat orang lagi korban. Nah, jadi ini kita minta supaya betul-betul hukum ini ditegakkan dengan benar, ya kan? Supaya kita berharap penyidik ini bisa melakukan perkara khusus, gelar perkara khusus maksud saya, gelar perkara khusus terkait ini untuk kita betul-betul mengkaji apakah informasi itu benar atau tidak adanya, ya kan? Nah, sehingga bisa kita melihat benang merahnya, dan kita berharap penyidik-penyidik yang melanggar ketentuan ini akan kami laporkan. Kami sudah mendapatkan informasi bahwa ada beberapa orang yang ditekan supaya ini menarik tanda tangan dan sebagainya. Nah, ini akan kami laporkan, dan kalau tidak bisa diselesaikan di tingkat daerah, kami akan ke Mabes untuk supaya pihak-pihak ini dibersihkan, jangan sampai ada merusak citra kepolisian. Sekiranya demikian. Izin. Ini kasusnya sudah berapa lama? Ini sudah Dari tahun berapa? dari 2022. Lapor 2022. 2022. Tanya Pak, ada lawyer dari ini ya Bang? Iya. Sementara yang proses ini kan kasus yang melapor yang melaporkan. Nah, sekarang yang diproses itu kan kasusnya pelapor baru mentiadakan laporan yang lama. Ya. Nah, dan membenarkan laporan masa yang baru. Ini tidak lanjuti oleh Oknum Polres Kuburaya. Ya. Tanggapan Abang nih, kenapa bisa dari BP atau bukti akurat yang dilaporkan oleh pertama bisa ditiadakan secara bukti oleh pelapor? Kenapa bisa timbul bukti baru yang dibenarkan oleh pihak Polres Kuburaya? Saudara mendirikan atau Mandiri. Iya. Sebenarnya tidak ada bukti yang baru sebetulnya. Jadi dasarnya hanya SPT yang dimiliki oleh Mandiri. SPT ini pun berbeda, antara lokasinya sudah nggak jelas, ya kan? Dia lokasi yang tanah klien kami ini di Pariteraba punya dia ini berbeda lagi gitu. Nah, satu. Yang kedua, sebenarnya kalau yang dimaksudkan itu ada pemalsuan tanda tangan, salah satu di antaranya saksi itu pemalsuan tanda tangan di dalam saksi
sebenarnya harusnya itu yang merasa dipalsukan itu yang harus melapor, bukan orang yang tidak punya kepentingan, ya, karena ini adalah delik aduan tepatnya. Oke, nanti kita kirim lah ya. Nah, boleh. Nah, ini SPT yang asli. Dari Kuburaya, Kalimantan Barat, Lintas Nasional iNews melaporkan. Kita ikuti berita Lintas Nasional.